Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Perbankan Syariah kelas 1A dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Yang beranggotaan Muhammad Zoga Azril Lutov, Frida Dwi Handayani, dan Rayhanita Zahra Ataufik. Kami akan menyampaikan materi sejarah peradaban Islam tentang Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Siapakah Abu Bakar As-Siddiq itu? Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat masyhur. Abdullah bin Abu Quhafah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihra al-Qura'i at-Taimi radhiyallahu anhu merupakan nama lengkap beliau. Sebelum masuk Islam, nama asli Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdul Ka'bah. Kemudian setelah beliau masuk Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nama Abdullah. Ayahnya bernama Utsman Abu Quhafah bin Amir dan ibunya bernama Ummul Khair. Abu Bakar dilahirkan pada tahun 568 Masehi atau 55 tahun sebelum hijrah. Sifat dan kepribadian Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang kaya raya namun memiliki sifat dermawan. Beliau sangat menyayangi anak yatim dan fakir miskin. Meskipun seorang yang kaya raya dan dermawan, namun kehidupan beliau tetap sederhana. Abu Bakar As-Siddiq terkenal memiliki sifat rela berkorban, seorang yang lemah lembut, dan pemberani. Beliau juga terkenal seorang yang pandai bicara di depan umum. Abu Bakar juga terkenal sebagai sosok yang sangat jujur, sesuai julukan yang diberikan Rasulullah kepadanya, yaitu gelar As-Siddiq. B. Pola pemerintahan. Selama pemerintahannya yang hanya berlangsung selama 2 tahun, Abu Bakar banyak menghadapi persoalan dalam negeri yang berasal dari kelompok orang murtad, nabi palsu, pembangkang, dengan melakukan perang riddah atau perang melawan kemurtadan. Adapun sistem pemerintahan Abu Bakar bersifat sentral, jadi semua kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Meskipun demikian, Abu Bakar dalam memutuskan suatu permasalahan selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Kebijakan yang dilakukan Abu Bakar dalam menjaga keutuhan dan kesejahteraan umat Islam pada masa pemerintahan beliau antara lain: 1. Menetapkan gaji untuk khalifah yang diambil dari Baitul Mal. 2. Menetapkan musyawarah untuk memutuskan suatu perkara. 3. Memerangi orang-orang murtad. 4. Kodifikasi Al-Quran. Dan 5. Perluasan wilayah Islam. C. Ekspansi wilayah. Usaha yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam pada masanya, diantaranya dengan penaklukan Irak dan Persia, dan juga penaklukan Syria. 1. Penaklukan Irak dan Persia. Setelah menyelesaikan urusan perang dalam negeri, barulah Abu Bakar mengirim kekuatan keluar Arabia untuk mengirimkan ekspedisi utama ke Palestina Selatan. Beberapa kelompok penyerbu harus memusatkan kekuatan timurnya di Gaza di bawah pimpinan Khalid bin Walid, dibantu oleh Al-Mutsana bin Haritsah yang dikirim oleh Abu Bakar ke Irak untuk menjadi komandan bagi klan Arab. Mereka mampu memenangkan peperangan dan membuka Hiroh serta beberapa kota di Irak, diantaranya Anbar, Daumatul Jandal, Farod, dan yang lain, dan dapat menguasai sepenuhnya wilayah Al-Hiroh di tahun 634 Masehi. Khalifah Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid untuk bergabung dengan pasukan Islam yang ada di Syam. 2. Penaklukan Islam di Syria. Ekspansi yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dalam penaklukan wilayah Syria dengan mengirimkan ekspedisi pasukan yang dipimpin 4 orang jenderal ke Syam yang menjadi jajahan Romawi, yaitu Abu Badillah bin Jarrah ke Hims, Yazid bin Abi Sufyan ke Damaskus, Amr bin As ke Palestina, dan Surahbil bin Hasanah ke lembah Yordania. Beliau memimpin pasukan berkekuatan
26.000 personil menghadapi tentara Romawi berkekuatan lebih dari 100.000 di bawah Panglima Theodore, saudara Heraklius. Di pertempuran itu, tentara Islam memperoleh kemenangan, mencoreng muka dan memalukan Heraklius sehingga beliau meninggalkan Hims, melarikan diri ke Aktakiyah saat Khalid bin Walid dan pasukannya memenangkan perang di Ajnadain. D. Peradaban. 1. Keilmuan. Jasa-jasa Abu Bakar As-Siddiq selama menjabat sebagai khalifah telah banyak prestasi-prestasi yang tercatat sehingga menjadikan Islam tersebar luas ke penjuru dunia dan dikenal setiap orang di dunia ini. Di antaranya A. Menumpas kaum murtad yang sengaja merongrong dan merusak Islam. B. Menumpas kaum pembangkang dan penyeleweng, baik orang-orang yang tak mau membayar zakat maupun orang-orang atau kelompok pendukung nabi palsu. C. Mengumpulkan Al-Quran yang kemudian disebut mushaf. D. Menyatukan wilayah Arab di bawah panji-panji Islam. E. Memantapkan stabilitas yang dinamik bagi pemantapan Islam dalam negeri. F. Mengawali sukses besar dalam perluasan wilayah di luar wilayah Arab yaitu Syam. 2. Hukum dan sosial. Pada masa pemerintahan beliau, perkembangan hukum Islam khususnya masalah peradilan relatif sama dengan peradilan pada masa Rasulullah dan tidak ada suatu perubahan dalam lapangan peradilan. Para ahli tasri menerangkan bahwa Abu Bakar apabila menghadapi suatu perkara, maka yang harus diputuskan sesuai dengan hukum Allah di dalam Al-Quran, memperhatikan sunnah Rasulullah atau keputusan-keputusan yang pernah diambil olehnya, dan jika tidak ada dari sunnah Rasul, maka memperoleh keterangan dari para sahabat atau dengan mengumpulkan para pemimpin untuk merembuk putusan apa yang akan diberikan. 3. Ekonomi. Pada masanya belum banyak perubahan dan inovasi baru yang berkaitan dengan sektor ekonomi dan keuangan negara. Para sahabat masih terfokus untuk memerangi mereka yang enggan membayar zakat. Hasil pengumpulan zakat dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan dalam Baitul Mal untuk langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin hingga tak ada yang tersisa. Ciri khas penerapan ekonomi masa Abu Bakar adalah 1. Penerapan prinsip persamaan dalam distribusi kekayaan negara. 2. Amanat Baitul Mal. 3. Pendistribusian zakat. 4. Administrasi dan organisasi.